Dulu mungkin awal-awal kita tantangannya cari buyer ya. Cari buyer nggak dapat. Sekarang kelebihan buyer ternyata masalah juga Mas. Karena kalau dilihat secara data gitu, Indonesia ini harus bisa jadi nomor 1 dunia. Negara terkaya superpower. Itu banyak penelitiannya begitu. Kalau iklimnya terus kayak gini nggak ada perubahan dari kita manusia, ya kopi itu beberapa komoditas bisa punah. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau eksportir coklat, kokoa. Dan saya kebetulan melihat bagaimana beliau berjuang ya, dari mulai merintis sampai pada akhirnya sekarang sudah rutin sepertinya ekspor coklat ke beberapa negara. Nanti kita ulik bagaimana ceritanya buat teman-teman. Kita sambut Nicholas Dennis Kurnia. Halo Mas Amin. Halo. Terima kasih banyak sudah diundang ke Export Talk. Sama-sama bro, sebuah kehormatan sudah datang ke sini. Kehormatan juga bagi saya. Oke, Bro Dennis, di sini sudah ada coklatnya juga buat di display. Jadi beliau memang eksportir coklat, bro. Sebelumnya bisa diceritakan siapa sebenarnya Bro Dennis? Terus kemudian kenapa kok memulai ekspor itu kenapa, bro? Oke, sebenarnya ini berkat pandemi Mas Amin. Jadi COVID saya, ya? Iya, berkat COVID. Karena saya waktu itu kuliah masih semester 3 lah ya. Kuliah COVID kan di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Oke, 2020-an lah ya? 2020-an, betul. Saya kuliah hubungan internasional, kebetulan. Jadi saya belajar juga tuh ekspor, impor, perdagangan internasional. Daripada ngerjain tugas doang, kenapa nggak saya lakuin langsung kan? Benar. Nah, terus waktu itu ada dosen saya juga, mata kuliahnya PKN. Apa tuh? Pendidikan Kewarganegaraan. Oke. Iya, pokoknya dia bener-bener nantang Indonesia supaya jadi maju, khususnya buat anak-anak muda. Karena waktu itu dia kasih satu kuliah yang bagi saya insightful ya. Apa tuh? Ya Indonesia tuh udah terlalu nyaman. Ekspornya tuh bahan-bahan mentah terus. Ya kita negara sumber daya alam besar, tapi kenapa nggak kaya-kaya gitu? Menurut Mas Amin kita negara udah maju belum? Belum lah. Ya belum cukup. Padahal sumber daya alam kita luar biasa. Sumber daya manusianya juga banyak. Benar. Nah, itu jadi pertanyaan waktu itu kenapa Indonesia belum maju? Saya juga jadi mikir kenapa ya. Oke. Tapi ternyata karena iya kita terlalu terlena dengan sumber daya alam kita. Harusnya ya diolah, diinovasi. Karena misalnya coklat nih, kita tuh eksportir biji coklat terbesar ketiga dunia produsen. Tapi coklat nggak dikenal dari Indonesia. Orang mengenal coklat dari mana? Dari Swiss, ya kan? Dari Belgia, dari Belanda, Amerika Serikat. Padahal mereka nggak bisa nanam coklat kan? Ngambilnya dari Indonesia juga. Ngambilnya dari Indonesia salah satunya, karena Indonesia kan penghasil terbesar ketiga. Benar. Nah, maka waktu itu saya udah ada usaha kecil-kecilan sebenarnya kopi. Lalu saya mikir kenapa nggak coklat aja? Karena saya juga kebetulan suka minum coklat, makan coklat. Lalu saya coba cari-cari source-nya apa yang bisa bikin beda. Ternyata coklat tuh bisa ditemukan di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi sampai Papua. Kayak kopi ya? Kayak kopi, makanya saya bikin single origin seperti ini. Nah ini kan ada dari Sumatera, dari Sulawesi, Jawa Barat, gitu. Untuk menambah nilai tambahnya untuk coklat Indonesia itu. Seperti kopi kan udah lumayan terkenal ya, kopi Sumatera, kopi Bali. Coklat yang belum? Coklat belum, makanya saya waktu itu mulai dari sini. Ya berarti menurut Bro Dennis inovasi itu penting banget ya, hilirisasi lah ya kalau kita. Hilirisasi, inovasi, nilai tambah sih. Khususnya bagi saya anak-anak muda. Saya kalau ekspornya bahan mentah, malu saya. Malu ya? Malu, bukannya, karena itu udah dilakukan dari zaman dulu oleh mungkin generasi di atas kita. Bahkan dari zaman VOC, dari zaman Belanda udah ekspor itu. Kalau kita sekarang udah era digital seperti ini, ekspornya masih mentah, harus sayang. Sayang banget. Kita anak muda harusnya bisa inovasi, kasih nilai tambah untuk produk-produk Indonesia. Seperti yang dilakukan misalnya Singapura, negara-negara lain. Singapura negara kecil nggak punya sumber daya alam apa-apa, Mas. Ngolahnya juga di mana kita nggak tahu ya. Tapi dia eksportir terbesar, 10 besar dunia loh. Benar. Itu barangnya dari Indonesia semua, ditambah nilai tambah sama dia diekspor keluar. Itu harus kita belajar dari Singapura. Harus bisa kayak gitu lah ya. Kalau menurut saya mah untuk menuju Indonesia emas lah ya 2045 yang mungkin digaungkan di mana-mana. Salah satu cara utamanya ya dengan inovasi produk, ekspor finished goods. Hilirisasi. Karena ketika kita hilirisasi atau ekspor barang jadi, value-nya meningkat. Betul. Iya kan? Karena kalau saya pelajari bro, ekspor itu bukan dilihat kuantitinya. Tiap negara itu nggak dilihat kuantiti. Betul. Value-nya. Nilainya kan berapa dolar kan? Berapa dolar yang diekspor dari Indonesia ke Amerika. Betul sini. Jadi kalau kita ekspor finished good, value-nya pasti meningkat. Walaupun kuantitinya sama, value-nya meningkat. Tapi yang mungkin tantangannya juga besar. Pasti. Harus bertahap. Pertanian dari hulunya dulu nih sebenarnya harus dibenerin. Itu PR Indonesia yang besar sih. Terutama sustainability-nya, keberlanjutannya, sehingga kita bisa ngolahnya dengan baik sehingga produk akhirnya itu juga baik. Bagus. Percuma kita hilirisasi tapi produk akhirnya jelek, nggak laku juga Mas Awin. Bertahap sih kalau menurut saya. 20 tahun itu menuju 2045 itu menurut saya waktu yang cukup kali ya. Harusnya sangat cukup. Menata pelan-pelan gitu, mulai dari SDM,
sampai variabel lainnya seperti industrial dan sebagainya. Apalagi kita sekarang bonus demografi sebenarnya. Benar. Anak mudanya tuh berlebih. Timpang banget, gede banget. Dan penganggurannya juga banyak nih, aneh sebenarnya. Harusnya kalau setiap anak muda punya drive dan semangat yang sama nih, Indonesia bisa jadi negara superpower sebenarnya. Iya benar. Insight seperti ini tuh memang digaungkan oleh anak muda bro Indonesia. Dan sebagai anak muda memang daya pikir yang dipunyai harus inovatif tadi. Bagaimana agar nggak cuman melihat dari sisi personal, tapi dari lebih luas untuk Indonesia itu sendiri itu biasa. Dan salah satu caranya kita sepakat ekspor caranya bos. Ekspor. Iya kan? Iya. Nggak cuma sekedar bagaimana kita mengirim produk luar negeri, tapi bagaimana Indonesia dikenal lebih baik di Setuju. Iya kan? Iya. Karena kita mumpuni banget loh Indonesia, SDM, SDA. Ya sekarang dikenalnya Indonesia ya rempah-rempah, sumber daya alamnya. Tapi kita harus bangun kalau bisa brand Indonesia nih, produk Indonesia. Maka saya bangga juga kalau ada brand-brand Indonesia go global ya. Contohnya Indomie, kapal api itu udah lumayan. Biasa itu. Tapi harusnya UMKM kita kan juga sebenarnya bagus-bagus masalah produknya. Hanya butuh didukung lebih untuk bisa ya mendunia gitu ya brandnya. Butuh berapa lama sih bro? Merintis ekspor tuh butuh berapa lama bagi bro Dennis? Merintis ekspor ya. Saya tuh awalnya nggak langsung ekspor sebenarnya. Saya awalnya nggak kepikiran ekspor malah. Sejak kuliah tadi ya belum ekspor? Sejak kuliah. Awalnya pikir ya dalam negeri dulu, Indonesia dulu. Saya awalnya udah bikin ini, lalu ya tawarin ke coffee shop, jual B2B gitu ya, jual di Tokopedia, di Shopee, di e-commerce. Sampai akhirnya saya ketemu Mas Amin di event UMKM Week. Jadi saya waktu itu tahun 2021-2022 tuh kan karena masih mahasiswa ya, banyak waktu senggang, saya sering ikut lomba-lomba bisnis gitu. Sekarang nyari modal kali aja. Iya, modal, networking, ilmu. Kalau kalah kan dapat masukan biasanya dari juri. Kalau menang dapat modal, lumayan kan. Nah, jadi saya sering ikut lomba gitu. Salah satunya tahun berapa kita ketemu ya? 2022 lah ya. 2022. UMKM Week itu dari Bea Cukai ya, ngadain. Ya udah saya presentasi aja bisnis proposal nih juri saya ini. Sekarang satu meja ini kehormatan bagi saya. Juga buat saya. 4 besar bro. Foto Bu Menteri ya. Iya, nanti boleh ditampilin fotonya kali ya. Iya, boleh. Oke. Emang harus gitu sih menurut saya. Jadi ya tadi daya pikir anak muda tuh masih sangat luar biasa besar. Nggak mentok, misalkan mentok buat modal nggak ada nih, ikut lomba bro. Iya. Ikut lomba nanti juga dapat hadiah. Hadiahnya lumayan tuh. Iya. Berapa ya waktu itu? 35 lah. Serius lu bro? 35 waktu malah nggak tahu. Oh nggak tahu malah. Nggak tahu. Jurinya malah nggak tahu. Luar biasa. 35 buat bikin website macam-macam lumayan banget. Buat modal ya, buat ngerintis ya. Terus waktu itu trigger ekspornya dari situ juga. Iya karena di Bea Cukai juga kan. Iya, Mas Amin kan sering datang ke booth saya nanya, udah ekspor belum? Udah ekspor belum? Kan pressure saya kan. Iya, anak muda saya suruh ngekspor beban dia kan. Waktu itu belum, kan masih jual lokal, masih jual ke konsumen. Ditanya terus udah ekspor belum? Udah ekspor belum? Setelah itu berapa lama bro? Setelah ikut lomba berapa lama kira-kira? Setelah itu ya karena ada hadiah dari Bea Cukai jadi lebih cepet. Punya modal ya? Punya modal, jadi bisa bikin website, bisa punya tim, jadi akhirnya scale up-nya bisa lebih cepat. Nggak nyampe setahun itu? Kurang lebih setahun. Kurang sih, setahun kurang lah. Setahun kurang? Setahun kurang. Dan langsung dapat bayar di situ? Langsung dapat bayar, iya. Karena saya langsung investasi website, langsung belajar macam-macam. Organik bro bayar? Dari website? Organik. Dari website? Dari website. Dari website. Terus habis itu langsung produksi ya? Langsung produksi. Iya. Pabrik juga kolaborasi, bukan punya saya. Pabrik tuh ada banyak banget teman-teman di mana-mana. Tinggal kita aja mau cari atau enggak. Mau cari berani datang atau enggak. Ngobrol dengan etika yang baik dan pengetahuan yang dipunyai kan. Kita kalau mau ekspor harus punya pabrik mas. Sampai sekarang belum ekspor saya. Iya. Harus gitu bro. Iya, modalnya aja berapa kan. Berarti 2022 akhir lah sudah ekspor ya. 2022 akhir. Udah lumayan prospecting buyer ya. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang. Stabil bro. Cukup stabil. Cocoa powder ini. Permintaan cukup stabil, bahkan meningkat. Yang nggak stabil adalah supply-nya. Itulah. Karena kenapa ya bro? Kita sekarang lagi krisis coklat nih. Di Indonesia ya? Di seluruh dunia. Sebenarnya di Indonesia enggak. Yang gagal panen tuh sebenarnya di Afrika. Kita tuh Indonesia penghasil ketiga terbesar. 1-2-nya tuh Afrika, Ghana sama Pantai Gading. Ini kolaps ini. Dia 70% coklat dunia. Baru ngambil ke Indonesia semua? Iya, kolaps karena hujan, perubahan iklim gitu ya. Iklim ya? Hujan, lalu coklatnya nggak tumbuh, akhirnya company coklat seluruh dunia sourcingnya dari Indonesia. Ya kita perang di sini. Iya. Nah itu yang bikin susah. Lagian juga ada masa panen, ya kan? Masa panen. Dan sebagainya gitu. Iya. Jadi supply coklat di Indonesia ya nggak mungkin bisa memenuhi permintaan global jadinya. Iya, bahkan dalam negeri aja nggak kebagian. Saya contohnya. Petani kan bodo amat sebenarnya. Kalau petani ada yang bisa beli harga lebih mahal dikasih sama dia. Dia nggak bedain ini orang bule, ini orang Indonesia. Selalu lah dari mana. Yang penting gue matok harga segini, lu beli dikasih. Ya yang menang kamu tinggal company gede. Kita juga udah deposit berapa miliar pun kalau ya namanya petani ya. Makanya ini butuh dukungan banyak pihak sebenarnya. Berarti permintaan lagi banyak nih. Wah banyak banget. Keteteran. Keteteran. Saya dari kapan? Dari bulan Maret saya udah stop
PO sebenarnya. Stop PO untuk customer baru. Oke, jadi pakai customer lama terus. Jadi customer lama aja banyak yang nggak kebagian. Yang kebagian ya. Ini lusa saya bakal staffing udah ketunda 5 bulan ke Aljazair, Afrika Berarti Utara. dia open PO 5 bulan yang lalu, Iya. baru close. Baru keluar sekarang, 1 kontainer. Dia PO-nya 10 kontaineran. Cuma dapat 1 kontainer? Dapat 1 kontainer. Ini banyak faktor. Pertama Ya, supply, kedua masalah harga kapal ke sana. Karena kita tahu Timur Tengah itu kan lagi konflik juga. Jadi harga kapal naik turun, terus harga coklat naik terus, harganya ini nggak masuk. Ya. Nah makanya dia ketunda terus sampai akhirnya besok baru bisa ngirim. Ke mana, bro? Aljazair. Aljazair. Iya. Ada berapa buyer standing sekarang, Bro Dennis? Standing sekarang ya 10 mah adalah. Wes, ini luar biasa, Bro. Anak muda, aduh, luar biasa nih. Gue lihat perjuangannya soalnya. Iya. Awal, terus kita juga akhirnya lumayan deket ya, Bro. Kita Lumayan sering ngobrol, terus sering update di media sosial juga. Jadi kita sama-sama bisa melihat sebenarnya. Apa media sosial Nicholas Dennis ya? Nicholas Dennis. Sama ada beliau bikin platform. Nanti kita bahas sendiri nanti. Betul. Salah satu mentor saya ini. Ini kita kulik dulu coklatnya dulu, Bro. Boleh silakan. Bagaimana kalau teman-teman mau milih produk sih, Bro? Bro Dennis kan Milih produk. akhirnya di coklat nih. Oke. Akhirnya kopi dan coklat menjadi produk Utama bisnis, lah ya. Iya, Bro Dennis. Kalau teman-teman misalnya baru mulai merintis nih, mau nyari produk, kira-kira apa yang harus dipertimbangkan? Harus pertimbangan pertama kita harus suka dulu produknya. Harus suka dulu ya? Harus suka, jangan ikut-ikutan. Misalnya sekarang lagi trending ekspor apa briket misalnya, jadi ekspor briket padahal Nggak tahu. nggak ngerti briket apaan, bedanya apa. Atau ya banyak lah ikut-ikutan FOMO gitu kan, jangan sebenarnya. Kita harus pilih yang kita suka. Saya juga kenapa kopi dan coklat ya, karena saya konsumen ya. Saya suka minum coklat, makan coklat, kopi juga setiap hari ngopi. Jadi akhirnya kalau kita jualan itu kan jadi semangat ya. Iya benar. Lalu juga dalaminnya juga semangat. Pertama itu. Kedua ya cari yang ada potensi ekspor ya sebenarnya. Oke. Karena banyak yang pilih produk tapi sebenarnya lebih cuan kalau dijual di lokal. Banyak kayak gitu ya? Banyak kayak gitu. Misalnya apa ya? Bawang, beras itu banyak yang nanya saya, ekspor beras bisa nggak? Ngapain ekspor? Orang jual di Indonesia aja cuan itu. Iya. Maksudnya kita mindsetnya yang nggak semua harus diekspor. Benar. Ada juga banyak teman-teman ya khusus di bidang ekspor tuh, misalnya kerupuk atau ekspornya apa sambel. Ya menurut saya nggak usah buru-buru ekspor. Iya, gitu. benar. Kita harus kuatin dulu dalam negeri. Develop brand dulu. Develop brand dulu, betul. Benar. Jadi nggak usah ikut-ikutan ya? Nggak usah ikut-ikutan, cari aja satu yang ya kalau bisa satu kategori aja. Passion ya? Sesuai dengan passion yang benar-benar kita suka dan dalemin benar-benar dari hulu ke hilirnya semua kita ngerti. Sampai kita benar-benar jadi ya profesional kalau bisa di produk tersebut. Ya, syukur-syukur dia di sekitar kita banyak supply-nya. Nah, itu bonus lah. Kalau ada networking, kita punya supply-nya itu bonus. Benar. Apa yang mau dikembangkan dari dua bisnis dulu ini, Bro? Kita sedang fokus sebenarnya develop brand sama develop ke ya arah end product sih. Finish good. Kalau sekarang kan kita masih fokus mungkin cocoa powder, ada beberapa permintaan green bean. Ya kita mau coba hilirisasi semuanya dari processing. Sekarang tim kita juga udah ada yang terjun ke petani, ngolah prosesnya. Oke. Sampai ya kita pengen jadi finish good. Seperti ini kan finish good. Finish good ini. Tapi kan ini belum diekspor banyak. Ini kan masih lokal nih, yang bentuk seperti ini. Yang saya ekspor kan bentuknya sak. Karungan 25 kilo buat industri. Kalau ini kan buat B2C ya, mungkin itu pengembangannya mau ke sana. Coklat yang sak tadi, rata-rata buat apa, Bro? Rata-rata tuh buat pabrik biskuit, wafer gitu loh. Coco Crunch, Buat perasa coklatnya. Oreo, Buat perasanya coklat. buat bahan bakunya. Bahan bakunya. Wafer itu kan coklatnya dari mana? Dari cocoa powder. Oh, yang wafer coklat-coklat itu. Wafer coklat, terus juga biskuit yang coklat. Oreo, bahkan Oreo tuh jadi coklat loh, yang hitam. Dari coklat itu. Itu ada namanya black cocoa powder. Itu buat Oreo. Itu permintaannya tinggi banget. Tapi sekarang lagi susah nih kita supply-nya. Karena kalau black itu biji coklatnya benar-benar harus dipanggang sampai dia jadi hitam. Sampai hitam ya. Kalau kopi apa namanya itu, Bro? Ya dark roast lah. Dark roast. Iya. Gua kira yang cocoa powder itu selalu jadi di packs terus tinggal ngaduk gitu enggak ya? Oh, kalau buat industri yang saya ekspor sih biasanya buat bahan makanan, buat industri. Pabrik ya berarti, buat B2B pabrik, ya? buat pabrik, betul B2B. Makanya permintaannya gede banget. Kalau ekspor B2C ilmunya beda lagi, Mas. Beda lagi Beda lagi ilmunya. Karena kan langsung ke konsumen. Kalau saya ekspor sih B2B sih. So far masih B2B. B2B. Tapi lagi dikembangkan yang B2C tadi ya. Lagi dikembangkan, tapi dalam jangka waktu panjang ya. Waktu dekat saya masih fokus B2B sebenarnya. Termasuk coklat-coklat seperti ini juga masih fokusnya B2B. Ke kafe, coffee shop, hotel, restoran. Yang lokal. Menurut saya kan orang ya tadi, Bro, banyak yang terlalu nyaman di bisnis yang sedang mereka running kan. Maksudnya kayak jualan di raw materials dan menurutnya sudah menyajikan mereka dan udah running itu aja. Tapi kan Bro Dennis enggak, coklat sangat menjanjikan, masih gali terus soal finish product. Finish product, setuju. Apa lebih menjanjikan apa gimana, Bro? Bro. Sebenarnya untuk jangka panjang iya, karena kalau raw materials itu udah jenuh banget menurut saya ya. Iya.
jenuh banget. Pertama perang harga itu pasti. Karena kalau saya bayangin misalnya saya jadi buyer, saya nyari apa misalnya rempah lah, cengkeh gitu. Iya. Ya cengkeh yang beda apanya? Yang beda harganya doang. Harga doang. Maka si buyer tuh bakal milih yang Murah. paling murah. Itu udah pasti begitu. Dan buyer bawa di meja rapat kayak gini, itu bandinginnya harga. Pasti. Kalau kita udah semi finish products atau finish product bahkan itu kan banyak faktor lagi yang dipertimbangkan. Iya, benar. Gitu. Termasuk reputasi, brand dan sebagainya. Masuk reputasi. Variabel yang gede juga. Terus kan cuannya dikit juga. Iya. Kalau raw material paling berapa persen? Kalau finish good, kuantiti satu kontainer gede banget, bro. Iya. Apalagi nanti kalau misalkan Afrika udah mulai stabil lagi nih. Oh itu lebih oke. Kita doakan lah. Ya, maksudnya supply raw material kita kan akhirnya punya saingan lagi nih. Sekarang kan kita nggak ada saingan nih, bro. Iya betul. Buat cocoa powder kan. Iya. Nanti kalau Afrika udah mulai stabil lagi, saingan kita muncul lagi nih jadinya. Betul. Jadi permintaan raw materials mungkin akan geser ke sana lagi beberapa kan. Karena banyak negara-negara yang tadinya impor dari Afrika sekarang larinya ke Indonesia. Jadi kecipratan juga banyak buyer saya. Iya. Misalnya dari Amerika Latin, tadinya kan mereka impornya dari Afrika, sekarang nyarinya ke Indonesia. Syukur-syukur nanti stabilnya di sini Indonesia gitu ya. Ya harus lah. Nggak balik lagi ke Afrika gitu loh maksudnya. Iya, kalau bisa kita jadi pusat coklat dunia lah. Iya. Jangan di Swiss kita pindahin ke sini lah. Ya kopi aja kita udah kesalip sama Vietnam kan, bro. Iya, betul. Vietnam kan tuh nomor nomor 1 robustanya. Iya, dulu kita 3 besar kalau nggak salah satu dunia. Sekarang turun ya. Sekarang turun kesalip sama Vietnam. Ya itu urusannya produktivitas sih, produktivitas petani. Iya. Di Vietnam 1 hektar mungkin kapasitasnya besar. Kalau di sini banyak PR-nya lah. Iya. Nah saya itu nggak ngerti tuh pertanian, mungkin nanti bisa undang narasumber lain. Masalah hulu ya. Dari Iya, kita masalah dagang aja lah. Iya. Ini mau kirim kemana, bro? Besok kita kirim ke Aljazair yang telat 5 bulan itu. Besok banget. Lusa. Lusa. Satu kontainer. 1 kontainer 40 feet. Per bulan bisa berapa kontainer sih, bro? Normalnya, kalau normalnya 200 ton bisa lah. 200 ton tuh ya 8 sampai 10 kontainer ya, sampai 10 kontainer bisa. Tapi sekarang karena krisis 2 aja udah bagus sebenarnya. Per bulan. 2 per bulan udah bagus. 2 kali 40. Iya, supply ya. Masalah supply. Betul. Demand sih banyak banget. Kemarin di Trade Expo Indonesia tuh banyak banget yang datengin booth kita minta coklat langsung. Banyak yang datang pasti. Banyak, bahkan customer lama itu juga datengin khusus. Iya. Iya. Ini Aljazair yang besok tuh ada 3 buyer datang juga jauh-jauh loh. Aljazair ke Indonesia jauh. Ketemu lo. Iya, buat minta order. Ditodong langsung. Ditodong bener. Oke, ada pesan lagi buat teman-teman eksportir yang baru belajar gitu. Apa yang menurut Bro Dennis apa yang harus mereka ketahui kalau mau belajar? Pertama penguasaan produk dulu sih. Paling penting itu menurut. Itu paling penting karena banyak eksportir pemula ya cuma asal ekspor aja, asal punya produk aja. Karena buyer tuh pintar-pintar Mas Amin. Iya. Lebih pintar dari kita. Benar. Kalau kita nggak bisa jawab, dia gimana mau beli sama kita, mana percaya dia. Mereka mungkin bisa lebih dari puluhan tahun udah betul soal produk itu ya udah berjalan mereka. Mungkin udah puluhan tahun juga sebelum kita lahir mungkin dia udah jualan itu juga. Kita harus belajar benar. Ya sih. makanya buat teman-teman eksportir ya pilih dulu satu produk, kuasain dalam-dalam sih. Apa aja yang harus dikuasai product knowledge, bro? Ya dari hulu ke hilir proses produksinya gimana. Ya misalnya saya coklat ya saya harus tahu gimana cara ngolahnya. Coklat sampai jadi powder. Powder pun perbedaannya apa aja, proses mesinnya gimana, sertifikasi yang dibutuhkan apa. Nilai tambah kita apa, bedanya dengan pabrik lain apa, banyak banget. Makanya satu produk aja kita pelajarinnya banyak. Makanya teman-teman eksportir deh kalau satu perusahaan punya banyak produk, saya bingung juga gimana dia belajar ya, hebat juga. Iya. Saya juga ingin bro, gue juga share ke teman-teman kalau mau rintis, pilih 1 sampai 2 produk aja dulu. Iya, 2 itu maksimal. 2 pun yang satu segmen, maksudnya pertanian sama pertanian, rintis kan. Karena menurut gua kalau 2 ini sebenarnya udah jalan dan bisa jadi branding perusahaan lu, menurut gua nggak perlu nambah lagi udah, iya kan? Betul. Misalkan sebenarnya ini kita kenal PT Persatuan ya, PT Persatuan atau Bro Dennis sebagai eksportir coklat aja udah, coklat aja. Betul. Kalau misalkan mau nambah produk ya mungkin itu jadi segmen yang lain gitu. Itu yang paling penting itu reputasi, branding. Nanti akan dikejar-kejar sama buyer. Iya, yang penting kita jadi profesional dulu di produk tersebut. Ntar buyer yang nyari kita sendiri. Iya. Gitu. Tapi kalau gua kenal lu, Bro Dennis, lu kan jago public speaking nih. Menurut gua jago belajar lah. Iya. Menurut gua jago. Karena apa? Itu menurut gua privilege sih. Jadi orang yang bisa ngobrol dengan orang lain dan bisa menguasai pembicaraan tuh luar biasa. Nah teman-teman nih mungkin kan sangat variatif ya. Betul. Yang nonton ya. Tipsnya Bro Dennis nih? Mungkin nggak semua orang kayak Bro Dennis yang jago ngomong, bahkan bisa beberapa bahasa, iya kan Bro? Nah gimana kalau teman-teman apa bisa bahasa Inggris, kan banyak nanya gitu Bro? Iya. Latihan sih sebenarnya. Saya juga orangnya malu-malu. Ntar bisa tanya mama saya kalau ketemu, saya dulu kecil nggak bisa ngomong. Serius loh? Serius, malu-malu. Saya baru berani gitu pas SMA lah.
Karena SMA ya ada ya banyak kegiatan, dipaksa ngomong, terus latihan terus, ya akhirnya jadi terbiasa kan ngomong sama orang. Jadi intinya harus eksplor, harus berani. Awalnya pasti takut. Kayak kemarin di pameran ada partner saya kan, tim sales, takut kan pasti ketemu buyer pertama kali. Tapi harus didorong terus. Ketika didorong udah bisa enjoy, akhirnya jadi ketagihan. Termasuk saya juga orangnya pemalu sih sebenarnya. Gitu. Beneran. Sekarang ya ini karena proses kan. Proses. Awalnya pemalu nggak berani ngomong di depan. Ya tapi karena belajar, latihan terus. Karena udah nyoba, udah terjun langsung, ya akhirnya jadi terbiasa. Jadi kuncinya harus dicoba. Awal pasti jelek, Mas. Kita mau bikin awal sesuatu pasti jelek, ya kan? Iya, nggak ada yang langsung bagus di step pertama. Nggak ada yang langsung bagus. Kita bikin konten apapun, konten pertama pasti jelek, ya kan? Gua aja masih gitu-gitu aja kan. Emang kita bikin apapun pertama kali pasti jelek. Tapi itu harus dilakukan. Iya, benar. Ya karena namanya juga dagang, bro. Kita kan sebagai sportir kan namanya dagang. Ya apalagi dagang. Bisnis pertama kita pasti jelek. Iya. Dan kalau menurut saya dagang ngomong tuh penting sih menurut. Cara kita bagaimana meyakinkan buyers. Betul. Bener kata Bro Dennis tadi, mungkin buyers datang ke Indonesia tuh nggak cuma ngontak kita, bro. Banyak pasti. Misalkan 2-3 supplier termasuk kita. Harganya sama misalkan, produk kualitinya sama semua. Apa yang akhirnya mereka pikirkan, bro? Service, bro. Service sama relationship. Iya, bagaimana gue kalau sama Bro Dennis jadi lebih enak nih, enjoy nih dalam bisnis gitu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa selain harga dan produk, ya kita harus bisa mengupgrade diri kita ya, bro. Betul. Bagaimana ngobrol sama orang, negosiasi. Service pun nggak cuma soal kita beliin makan, nggak cuma soal itu, kita service dalam banyak hal. Kasih layanan yang beda. Saya awal-awal closing, kenapa bisa closing? Karena saya desainin logo perusahaan dia. Serius? Perusahaan buyer saya. For free? Serius? Pas pertama awal-awal ekspor lah. Dia baru bikin perusahaan berarti? Dia baru bikin brand. Baru bikin brand coklat. Baru bikin coklat, terus dia mau rebranding logo perusahaannya. Saya bilang, oke, saya bikinin, tapi harus PO dulu, closing dulu. Ya akhirnya saya bikinin beneran. Nah itu contoh bedanya. Misalnya cocoa powder saya, mungkin banyak yang udah punya, Mas Amin. Iya sih. Pabrik-pabrik lain udah punya. Tapi kan apa yang bikin beda gitu. Kalau bisa produk yang nggak bisa dibikin beda, kita bisa bikin beda di layanan kita. Iya, benar. Nah itu tadi layanan saya desain packaging ya di Canva aja, gampang. Tapi seneng banget dia. Pasti loh, bro. Seneng banget. Itu nilai tambah, value added. Nah nilai tambah, akhirnya beneran setia sampai sekarang. Ya, itu bisa dicoba lah sama teman-teman, maksudnya terkait service tadi. Tapi juga jangan terlalu dipaksa ya. Betul. Banyak sih yang gue lihat di sosial media membangun relationship dengan buyer, kayak misalkan nanya soal personal life-nya mereka gitu. Itu kalau menurut gua jangan terlalu dipaksa. Biarkan go with the flow aja, bro. Biasanya dia cerita sendiri bayarnya. Ya, kalau udah kayak gitu boleh. Tapi kalau tiba-tiba kita memaksa seolah-olah dekat, malah dia nggak nyaman, bisa jadi kan. Betul. Karena orang luar kan beda-beda kan. Karena tiap orang kulturnya beda-beda. Ini juga penting sebenarnya buat eksportir baru ya. Kita harus targetin negara tujuan kita awalnya kemana. Oke, nembak dulu nih. Nembak dulu, supaya kita bisa pelajari juga kulturnya gimana. Benar. Misalnya saya di awal tuh saya targetin India. Kenapa? Soalnya Indonesia ekspor coklat paling banyak ke India ternyata. Saya targetin aja India, saya belajar lah budayanya mereka. Kalau ngomong harus hello my friend gitu kan. Ya jadinya mereka juga nyaman kan. Kalau kita udah pelajari bahasanya, lalu juga bagaimana kulturnya untuk ramah dengan mereka. Gitu. Bagaimana India, bagaimana Jepang, bagaimana USA dan sebagainya, itu beda-beda. Beda-beda. Makanya kita jangan targetin semua di awal, harus targetin kalau bisa satu kawasan lah paling. Kalau Timur Tengah ya Timur Tengah, India, Afrika, Eropa itu beda-beda semua. Saya sering bilang ke teman-teman, bro, target market kalau misalkan salah satu 5 besarnya itu Asia Tenggara, tembak itu dulu aja. Secara kultur masih belum jauh, beda. Terus secara bahasa mungkin juga sama-sama lah, kita belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Jangan jauh-jauh ke Eropa atau Amerika dulu, bingung nanti kalau kita tanya macam-macam bahasa Inggris kan. Negara maju tuh jauh lebih susah ekspornya. Saya juga ekspor ke negara berkembang semua. Iya. Ekspor negara maju tuh bawel, sertifikatnya khususnya susah. Negosiasi kita masuknya susah. Benar. Kalau ke India gitu dia nggak butuh sertifikat apa-apa, Mas Amin. Kita punya sertifikat berlebih, malah mereka yang seneng kan. Iya. Karena mereka juga yang ragu, wah ini sertifikat banyak mahal nih jangan-jangan. Gitu. Padahal harganya bisa. Iya. Nah, makanya tergantung negara tujuan ekspor kita dulu sebetulnya. Riset produk, udah paham betul soal produk, kita riset negara tujuan, pelajari soal negaranya, kulturnya, sambil belajar secara paralel kita belajar ekspor secara teknikal ya, teoritis, praktikal kita pelajari juga pasti regulasinya, baru kita mulai masuk ke lapangan kan gitu. Jadi emang nggak ada yang instan sih menurut gua, semua ada proses. Apalagi bisnis ekspor prosesnya panjang ya. Kebanyakan orang mau instan, ya kan? Iya.
Nih baru nyari buyer sebulan nggak dapat udah nyerah. Ya kebanyakan eksportir pemula nggak tembus ekspor, kenapa ya? Karena nyerahnya kecepetan. Iya. Sekarang sebenarnya privilege banyak sekali buat anak Banget. muda. Ini kita misalnya ngobrol begini bisa didengar banyak orang, nggak usah ketemu kita gitu, udah bisa dapat obrolannya, ya kan? Didengerin doang, Didengerin sambil doang. tidur, sambil makan, ya kan? Nyetir ya. Saya biasanya kalau dengar podcast gini sambil nyetir. Sambil nyetir. Jadi kalau macet-macet, paling nggak dapat sesuatu gitu kan dari obrolan orang. Lagian sambil nyetir nanti kalau ada iklan nggak di skip kan? Iya. Ya yang penting itulah privilege menurut gua, bro. Jadi untuk teman-teman sekarang itu nggak ada, kalau memang niat merintis ekspor ya, nggak ada alasan buat nggak gas terus gitu maksud gua. Iya. Iya kan? Banyak sekali channelnya sekarang. Untuk belajar banyak, untuk cari apapun sekarang bisa dari genggaman HP, genggaman laptop. Iya. Kita mau lihat negara mana dari sini bisa langsung. Bisa. Googling aja negara importir coklat terbesar dunia kan keluar. Iya. Nggak bisa bahasanya, tinggal Google Translate. Iya benar. Saya juga kadang bayar misalnya dari Arab, dari mana. Saya kalau ngechat pakai bahasa mereka senengnya bukan main. Masa? Iya. Saya pernah ya bayar saya di Pakistan waktu itu Lebaran kalau nggak salah. Saya ngucapinnya pakai bahasa Arab. Iya. Senengnya bukan main mas. Makin demen dia, bro. Wah iya. Iya. Tapi dia bahasa Inggris juga bisa ya. Bahasa Inggris bisa. Tapi kan kalau ya misalnya kita diucapin sama buyer pakai bahasa Indonesia kan kita merasa diapresiasi. merasa diapresiasi. Iya benar. Terus Bro Dennis ini juga mendirikan platform ekspor ya, bro. Edukasi ya. Komunitas lah sebenarnya. Komunitas. Apa yang membuat lo mendirikan platform ekspor ini, bro? Oke, awalnya saya kan konten ya di Instagram, di TikTok waktu itu. Saya itu paling kebingungan. Kalau ada komen atau DM, ajarin ekspor dong. Cara ekspor gimana? Saya jawabnya kan males ya mas ya. Iya. Semua harus dijawabin satu-satu, ngulang terus juga kan orang nggak mungkin nanya satu itu doang. Kita dijawab lagi. Atau banyak juga yang mancing punya grup WA nggak untuk diskusi dan sebagainya. Nah makanya saya waktu itu ke-trigger seperti itu udah saya bikin aja. Iseng-iseng juga awal bikin wadah lah jadi. Bikin wadah, iseng-iseng juga. Ya waktu itu bikin Telegram kecil-kecilan, ternyata banyak yang join deh. Iya. Terus akhirnya saya webinar pertama kali tuh. Waktu itu 16 Agustus 2023, setahun yang lalu lah. 2003. Oh setahun ya baru ya? Iya baru setahun, 2023. Wah antusiasnya gede, makanya udah saya fokusin lagi. Itu kerjaan weekend lah. Kerjaan weekend ya? Ya kalau weekday ekspor, weekend kan mungkin banyak free di rumah atau malam. Ya saya kembangin komunitas. Iya. Dan juga ada tim juga. Ada tim juga, betul. Gue mengenal lumayan banyak eksportir juga kan. Dan untuk ngajar gitu ya. Kadang waktu susah banget bro. Betul. Tapi gue tadi ngobrol sama Bafes juga, Mas Bafes. Semuanya tergantung time management ternyata. Time management, betul. Gue langsung terbuka ke sana itu. Time management, setuju. Iya kan? Saya juga. Berarti fokus di beda ekspor tuh weekend berarti. Saya kalau webinar selalu minggu malam. Itu udah saya blok minggu malam pokoknya webinar. Dulu saya juga punya e-course kan, bikin e-course supaya saya misalnya kalau ada yang nanya mau belajar ekspor udah saya kasih aja. Itu juga saya syutingnya pas Lebaran 2 hari, saya seharian syuting itu. Libur ya? Libur nggak ngapa-ngapain. Kirim nggak bisa, pelabuhan tutup. Terus nggak jalan-jalan juga, ya udah syuting aja. Time management betul, sama energi management juga. Gimana kita mau ngaturnya? Nggak mengganggu aktivitas ekspor dan sebagainya, aman ya? Enggak sih. Karena kan betul time management udah di blocking semuanya. Iya ya. Kerjain ekspor jam berapa, kerjain bid ekspor jam berapa, terus juga delegasi ke tim misalnya buat balesin WA, komen. Kan banyak juga platform sekarang automation, itu harus dipakai juga. Iya benar. Namanya beda ekspor itu. Beda ekspor, betul. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya di mana? Saya waktu itu beli buku di Gramet, namanya $1 Billion Secret. $1 Billion Secret. Jadi ada satu penulisnya saya lupa namanya, rada susah nama Eropa gitu. Dia wawancarain bilioner seluruh dunia. Oke. Saya baca bukunya, terinspirasi. Ya udah, saya kasih nama waktu itu $1 Billion Export. Oke. Karena dari buku itu saya baca tuh. BD ekspor jadi. $1 Billion Export. Terus setelah beberapa lama, wah kayak kepanjangan nih $1 Billion. Ya udah saya singkatnya BD. BD. Sebenarnya misinya kalau bisa kita komunitas nggak cuma orang belajar ekspor doang. Karena kalau belajar ekspor doang di kuliah bisa, Mas. Di komunitas mana aja gitu bisa. Nah saya pengennya BD ekspor ini beneran bisa nyumbang sesuatu buat negara lah. Makanya KPI saya itu $1 billion, $1 billion, 15 triliun lah. Iya, gede banget itu bro, 1 15 triliun. Ya tapi saya lihat data kayak Jawa Barat aja setahun bisa puluhan bilion gitu. Kemarin TI miliaran dolar juga closing. 22,3. Nah jadi $1 billion, $1 miliar ya kalau bahasa Indonesia. Sebenarnya gampang, nggak susah. Iya, sebenarnya. Bener, sepakat. Makanya itu KPI saya. Jadi kalau ada orang closing harus lapor omsetnya berapa gitu. Supaya saya bisa ngitung kan nih komunitas yang saya dirikan nih impact-nya apa buat negara. Iya. Pasti ditanya kan, Mas Amin juga ekspor ID, pasti ditanya sama Bu Menteri gitu kan. Kita updating kemarin, update terakhir
baru 380-an yang ekspor, tapi valuasinya lumayan sih. Valuasinya lumayan. $1 juta mah udah nyampe lah ya. 12,7 12,7 juta. Wah, luar biasa. 200-an miliar lah, bro. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu yang punya dapat kontrak, dapat PO yang memang jangka panjang gitu. Gue masukin aja kan pasti ekspor tuh. Masukin. Wah, dikit lagi $1 billion tuh. Iya. Tapi emang teman-teman kenceng-kenceng sih. 5 kali lagi. Tapi banyak yang nggak laporan juga. Kalau seperti itu kita ikut bangga ya. Maksudnya bukan soal kita yang ngajarin mereka, tapi kita bisa mendampingi mereka. Setuju. Iya kan? Karena mungkin gue sepakat bahwa hampir semua platform atau komunitas ekspor tuh visinya nggak jauh beda pasti. Pengen semakin banyak eksportir baru di Indonesia. Banyak eksportir, ya. Untuk pada ujungnya adalah membangun Indonesia Emas 2045 tadi. Betul. Ujung-ujungnya Kita pengen Indonesia maju sebenarnya. kalau Indonesia nggak maju mah luar biasa. Karena kita tinggal di sini kan, kita mau negara kita yang kita pijak ini juga tumbuh maju gitu. Benar. Jadi kalau teman-teman mau jadi kontributor, Salah satu kuncinya ekspor. Ya GDP rumusnya apa? Mungkin Mas Amin lebih apa? Iya, ekspor dikurangi impor bro yang paling akhir bro. Nah, ya udah, ekspor kan jelas kan. Ekspor semakin Pertumbuhan ekonomi tinggi. GDP. Apalagi kalau ekspornya kita high value product. Wah, udah mantap negara kita. Benar. Ya walaupun sejauh ini ekspor kita masih lebih tinggi daripada impor, tapi kan masih dikuasai oleh komoditi-komoditi besar. Iya. Batu bara, sawit. Sektor mikro atau sektor IKM masih belum terlalu ambil peran bro. Harus kita dorong terus. Menurut saya kita harus belajar dari Cina sih, Mas. Cina itu awalnya juga sebelum tahun 90 ya. Dia negara miskin. Iya benar. Nah, kenapa sekarang bisa jadi negara nomor 1 dunia? Karena ekspor. Ekspor bro. Semua made in China itu kan. Apa aja kita mau nyari ketemu di Cina. Harusnya Indonesia bisa kayak gitu. Harus. Menurut saya harusnya bisa. Karena secara sumber daya manusia ya nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Terus juga lebih menang kita. Resource menang kita. Tinggal bagaimana industrinya aja. Iya. Industri itu tadi bro. Dan saya yakin Indonesia sebenarnya nggak kekurangan orang pinter. Iya. Orang pinter banyak sebenarnya. Kalau kata orang kita kekurangan orang jujur. Ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga ini kan perjalanan. Betul. Tapi ya kita sebagai salah satu yang hidup di Indonesia, ya kita itu aja berkontribusi semampu kita kan. Iya. Ya syukur-syukur kalau yang kita lakukan ini bisa impactful buat banyak orang, itu malah luar biasa. Harapannya gitu. Makanya gue kalau ada teman-teman yang bikin platform community ekspor, gue ikut seneng. Apalagi teman-teman yang masih muda nih, dengan energi yang luar biasa, dengan public speaking yang luar biasa kan. Jadi kita udah seneng aja. Yes. Teman-teman kalau mau join silakan join. Tinggal apa bro? Di Ya lihat di Instagram aja bd.ekspor. DM aja mau ekspor gitu, ntar kita bantu. Gitu ya. Karena itu kan semua dari pengalaman saya rintis ekspor ya. Ya jangan ilmunya di-serve sendiri lah. Based on pengalaman. Based on pengalaman. Ya plus ilmu-ilmu di kuliah dan ilmu teknis yang saya dapetin gitu kan. Dirangkum. Valid sih menurut gua, ilmu kuliah lu aja international business ya. Hubungan internasional. Iya. Tapi yang fokusnya di IPE, International Economy lah. Ya, di mana bro kuliah bro? Unpar di Bandung. Unpar ya? Iya, Unpar. Di Bandung. Lulus tahun berapa bro? Baru lulus tahun ini, baru wisuda Mei kemarin. Wah luar biasa. Baru wisuda Mei kemarin. Baru lulus tapi udah ekspor kemana-mana ya. Ya karena COVID sih. Kalau nggak COVID saya kuliah offline mungkin nggak jadi ini bisnis. Ada ya semua ada plus berkahnya lah. COVID mungkin banyak yang sengsara tapi juga banyak juga yang dapat berkah kan. Ya, tergantung kitanya aja. Ekspor ID pun gue merasa ekspor ID itu hadiah dari Tuhan ketika COVID bro. Hadiah, makanya. Gue 2021 pada akhirnya bisa bikin ekspor ID dan sekarang banyak yang percaya buat belajar. Itu hadiah banget menurut gue. Dan akhirnya banyak yang percaya buat belajar di tempat gue, itu luar biasa. Dan semakin banyak yang seperti itu di BD Ekspor, ada tadi Indonesian Export Channel, ada platform-platform yang lain. Banyak lah. Semakin banyak tuh semakin baik sebenarnya. Artinya kita makin memasifkan viralitas ekspor ini. Iya, dan menurut gue sih bukan kompetitor ya, karena masyarakat Indonesia tuh gila, gede banget bro. Kalau dikuasai satu orang doang kayaknya kagak mungkin. Iya. Harus banyak pihak yang ikut turun tangan menurut saya. Karena ya tadi Indonesia tuh marketnya sangat luas banget buat belajar ekspor. Sangat luas. Di BD Ekspor apa aja bro yang dilakukan gitu buat teman-teman yang barangkali mau belajar gitu? Yang dilakukan ya. Sebenarnya saya tuh nggak cuma pengen komunitas sih, tapi saya ikutin model bisnis di Amerika namanya venture builder. Jadi sebuah bisnis yang membangun bisnis-bisnis baru. Kenapa saya bikin ini bisnis? Karena kalau saya cuma komunitas doang, ntar saya nggak serius. Iya benar. Kalau ini saya jadiin bisnis kan saya mau nggak mau harus serius. Karena kalau nggak serius kasihan orang-orang yang udah belajar, jadi nggak tergarap. Kalau dijadiin bisnis kan ya ada perlindungannya hukum, terus juga ada
keseriusan dari pihak sayanya untuk mengurusi bisnis ini. Berarti beda payung ya, sama persatuan beda Payung. Beda Ini kan payungnya komoditi, ini kan satu lagi education. Jadi Ya. education. Sama kita venture builder artinya nggak cuma edukasi doang rencananya. Karena kebanyakan orang nggak butuh edukasi. Ya. Maksudnya bukan nggak butuh, nggak cukup diedukasi. Kadang marketingnya terkendala, Ya. legalitasnya terkendala, modalnya terkendala, forwarding terkendala. Ya. Nah makanya saya cita-cita jangka panjang ekosistem. Ya. Sekarang udah mulai marketing. Karena kan saya juga bisnis saya punya pengalaman marketing, Ya. gimana caranya bikin yang bagus, website, lalu katalog. Ya kita bisa kasih service juga ke teman-teman yang udah belajar, kita bantu take action. Oke. Salah satunya kenapa ya dengan service marketing. Ya itu bagian dari produk bisnis, tapi bagian juga dari membantu kan masyarakat Iya, Indonesia yang ekspor. Karena kebanyakan ya teman-teman yang masih pemula, website-nya jelek atau produk katalognya berantakan, buyer gimana mau percaya Mas Amin? Iya, benar. Nah, makanya kita bantu supaya mereka juga punya marketing kits yang standar internasional dan kualitasnya profesional. Yang memadai lah ya. Yang mana itu kan butuh bantuan juga dari pihak lain. Benar. Kadang kalau ibu-ibu itu mau ekspor kan kadang bingung juga kan. Iya, Laptop nggak punya gimana mau ngeditnya. Benar, memang harus didampingi sih bro. Iya. Yang mengetahui standar itu ya teman-teman yang sudah menjalankan kan. Betul. Standarnya seperti apa dan bagaimana biar ini menarik hati buyer. Terus ya selebihnya tergantung teman-teman sehingga sampai closing kan. Apa yang bisa di-share ke teman-teman? Apa tantangan yang lu hadapi bro? Sejauh ini tantangan saya supply sih pertama. Karena percuma kita cari buyer banyak-banyak, supply-nya nggak ada. Nggak closing Ini juga. masalah baru, ilmu baru juga, sekaligus ilmu baru. Dulu mungkin awal-awal kita tantangannya cari buyer ya. Iya. Cari buyer nggak dapat. Sekarang kelebihan buyer ternyata masalah juga Mas. Iya, problem itu. Problem juga. Ini sempat lah bulan Juni beberapa bulan lalu nih HP saya sampai saya matiin silent gitu. Nggak pernah saya angkat lagi. Buyer semua yang telepon. Takut saya. Iya. Diteror nih saya udah DP nih kapan dikirim. Iya. Bingung kan cari alasannya. Jadi kalau gue pelajari, ya kita bahas sedikit soal Singapura. Menurut saya, Singapura itu punya reputasi yang luar biasa. Luar biasa. Jadi sampai orang transisi sama Singapura nyari barang di Indonesia langsung ngirim ke buyer tersebut. Iya. Cuma apa? Bahkan nggak mampir ke Singapura karena reputasi. Menurut gue Indonesia perlu seperti Trust ya kan. iya, kepercayaan. ini reputasi. Terus kalau dijalankan dengan passion seperti Bro Dennis, maka reputasi itu akan tumbuh sendiri menurut gua. Sampai buyer ngejar-ngejar lu, Bro. Iya. Iya kan? Dikejar-kejar terus. Ini kalau saya telepon misalnya pasti closing langsung. Serius lu. Karena permintaan sebanyak itu Mas Amin. Serius. Iya sih, kalau gua pelajari kan dagang itu hanya supply dan demand sebenarnya. Supply. Di luar konteks variabel yang luar Iya, biasa betul, banyak, tapi sebenarnya pada dasarnya dagang itu atau jualan ya supply and demand. Bisnis itu supply and demand. Kalau supply-nya ada, demand pun matching dengan supply ya closing. Kalau supply ada, demand nggak ada ya nggak closing. Iya, setuju. Supply nggak ada, demand ada, supply nggak ada. Ya hukum ekonomi lah ya. Kayak Bro Dennis, jadi di closing. Iya. Ya kita doakan biar coklat segera stabil lagi lah. Amin. Apa tapi yang membuat coklat kembali stabil menurut Bro Dennis? Ya iklimnya kembali normal. Sekarang kan perubahan iklim, khususnya di Afrika. Climate change. Tapi sektor pertanian coklat di Indonesia menurut Bro Dennis gimana? Menurut saya Sudah mumpuni? Luas. mumpuni belum. Tapi kan kita produksi ketiga terbesar dunia. Tapi kalau bisa dibesarkan lagi ya lebih baik. Sebenarnya Indonesia nggak kenapa-napa. Iya sih. Ya mungkin kenapa-napa dikit, tapi nggak seburuk itu seperti di Afrika. Iya. Tapi kan tetap aja kapasitas produksi kita segitu-segitu aja. Kalau permintaannya tiba-tiba naik, harga naik semua, langka tiba-tiba. Petani coklat juga banyak banget kalau gue lihat ya di hampir semua titik. Di mana-mana. Tapi yang paling besar tuh sebenarnya di Sulawesi. Sulawesi paling besar. Sulawesi paling besar. Kita kalau ekspor gitu ambilnya Sulawesi. Kalau yang Sumatera, Jawa Barat, Bali itu untuk yang artisan lah. Ini kan artisan kan, minuman coklat single origin yang kapasitasnya nggak besar. Ini bisa didapetin di mana bro? Kalau orang temen-temen mau beli? Oh di Tokopedia bisa. Cari aja Kartens Cocoa. Kartens Cocoa. Ya. Gue inget banget tuh Kartens. Kartens ya. Kartens itu puncak tertinggi di Papua Mas Amin. Oh gitu ya? Puncak tertinggi di Indonesia. Indonesia ya? Nah, kita pengen bawa coklat Indonesia kalau bisa setinggi puncak itulah. Karena coklat kita tuh masih di Gunung Sahari lah. Masih kurang tinggi gitu. Filosofinya bagus. Kita bantu lebih tinggi lagi. Nah, masalahnya naik gunung kan juga prosesnya effort. Benar. Kan nggak segampang itu. Tapi ya itu cita-cita lah. Oke. Apa plan ke depan bro? Plan ke depan? Ya. Untuk dua-duanya lah. Untuk bisnis ekspornya. Sama billion dollar ekspor tadi. Apa plan ke depan? Kalau untuk ekspor sih saya sebenarnya lagi mengembangkan produk-produk baru. Tapi tetap turunan coklat dan turunan kopi. Misalnya kalau kopi, saya kan selama ini cuma roasted beans atau bahkan green bean. Kita lagi coba explore kopi kapsul, kopi instan, lalu juga kopi espresso cair gitu. Itu juga ternyata bisa diekspor. Kopi instan tuh kayak Nescafe gitu loh.
Ya, ya, ya. Ya, itu juga ternyata peluang ekspornya tinggi. Kita lagi coba eksplor itu. Kopi kapsul. Kopi kapsul. Ah, Lagi R&D, apa udah jadi? udah siap ekspor sebenarnya sekarang. Oke. Kita kemarin baru launching di Trade Expo Indonesia. Oh, untuk gitu. Kopi kapsul. Udah banyak buyer yang permintaan, beberapa, tapi masih proses negosiasi semua. Ya, ya. Karena Karena kopi lumayan aman lah ini sebenarnya. Kalau kopi lumayan aman, tapi banyak riset ya, banyak jurnal mengatakan kopi ini bisa punah. Itu saya takut juga serius. Iya. Dalamnya 20-30 tahun ke depan. Karena perubahan iklimnya tuh luar biasa sekarang ini. Karena supply ya berarti ya. Karena supply. Orang bukan punah karena orang tidak mau lagi minum kopi, tapi karena orang tidak bisa minum kopi. Betul, itu ngeri sih. Itu ngeri loh. Untuk produk-produk pertanian kita harus was-was tentang itu. Sekarang sih udah mulai was-was tentang kopi dan coklat. Apalagi buat gue yang minum kopi 3 kali sehari, bro. Nah, itu itu was-was dia. banget harusnya. Was-was banget. Iya. Itu banyak penelitiannya begitu. Kalau iklimnya terus kayak gini, nggak ada perubahan dari kita manusia, ya kopi itu beberapa komoditas bisa punah. Apalagi buat Indonesia ya, Iya. memang komoditi jagoannya ya terkait pertanian kan, bro. Apalagi Arabica. Arabica kan ditanamnya agak tinggi. Iya. Wah, lebih rawan kan. Wah, itu perubahan iklim dikit hancur semua. Iklim sih emang climatic change. Climate change. Itu Maka itu jadi fokus juga pemerintahan global sekarang kan. ancaman terbesar, salah satu ancaman terbesar sih. Iya. Ya green economy, terus ya mungkin sekarang kalau gue boleh sharing ada beberapa yang memang dilakukan untuk mereduce dampak dari climatic change, Climate change. termasuk karbon, Perdagangan karbon. Carbon trading. carbon trading, terus ya macam-macam bro. Tapi ya harapannya memang dampak climatic change yang luar biasa itu nggak terjadi. Oke. Betul. Intinya kita berharap bahwa komoditas di Indonesia itu bisa sustainable. Apalagi produk-produk pertanian gitu ya. Harapannya bisa sustainable. Amin lah. Karena itu kekuatan Indonesia. Iya benar. Makanya butuh platform-platform edukasi seperti kita gini Mas Amin. Untuk bisa menggerakkan masyarakat. Palingnya melek untuk kita olah sumber daya kita ekspor ke luar negeri. Inovasi juga, betul. Ya kuncinya masih di anak muda. Yang tadi bro bilang bahwa Indonesia itu punya bonus demografi yang demografi luar biasa. Besar sekali. Dan harapannya ya memang ke depan dengan bonus demografi yang ada bisa maksimal kan. Betul. Jangan banyak doang tapi nggak ngapa-ngapain. Iya, banyak nganggur ya. Saya kan langganan Kompas di rumah ya. Iya. Nah, itu beberapa hari ini ngomongin itu. Kelas menengah terancam miskin atau terus pengangguran didominasi Gen Z, lulus S1 kan sebenarnya agak miris juga ya. Sumber daya manusia kita banyak, kalau beneran dimaksimalkan tuh sebenarnya kita bisa jadi negara yang benar. luar biasa kan. Benar. Itu tadi terkait dengan ekspor ya. Plan ke depan. Kalau beda ekspor plannya? Beda ekspor sih kita ya pengen membantu juga sih orang-orang untuk punya bisnis ekspor baru, tapi nggak cuma bisnis doang sih Mas Amin. Pengen kalau bisa beneran tembus closing gitu. Makanya kita benar-benar kolaborasi seperti ini. Ada yang event-event untuk bisa menggebrakan ekspor di Indonesia. Lalu juga edukasi juga kita tingkatkan. Makanya saya belajar terus nih, berguru ke Mas Amin. Siapa tahu ada banyak ilmu baru kan. Ilmu tuh terus ada bro. Ilmu kita terus baru. Belajar itu kalau meninggal doang bro. Nah iya makanya kita juga platform edukasi harus terus dikembangkan. Juga untuk dosen-dosen, mungkin banyak yang dengar nih, guru-guru dosen. Kadang banyak yang zona nyaman. Oke, saya udah gelar dosen, stop. Padahal ilmu terus berkembang. Benar. Nggak up to date kadang-kadang. Ya. Dan pengetahuan apalagi digitalisasi. Betul. Kan harus update bro. Kalau digitalisasi ada, sedangkan pengetahuan dalam riset market masih pakai konvensional kan nggak match. Nggak match ya. Harus kita pakai ilmu-ilmu yang terbaru kan, digital. Sekarang saya punya e-course 30 hari belajar ekspor. Mungkin nanti ke depannya akan saya update lagi. Kan pasti selama ini kan ekspor saya itu isinya apa bro? Ada ilmu modul, apa video? Itu video, e-course, online course. Itu yang saya bikin pas lebaran itu. Oh iya. Ada berapa video? Course. 30 hari. 30 hari, satu hari satu video. Ya sebenarnya 30 hari itu penamaan kurikulum aja supaya supaya orang punya targetnya 30 hari. Kalau mau diselesain sehari juga bisa sebenarnya. Oke, next doang ya. Iya, terkait marketing, sales, semua ilmu lapangan yang saya punya lah. Oh iya. Tapi itu kan harus terus diupdate supaya tetap relevan nih. Tetap relevan pada zamannya. Terus juga ilmu saya kan pasti bertambah juga, saya dengan bertambahnya pengalaman, networking, relasi seperti ini. Diupdate lagi. Teman-teman bisa dapat di mana tuh, bro? Ya di Instagramnya BD Export. Ya BD Export. Lalu juga bisa di linknya ada. Banyak yang akhirnya e-course. Lumayan. Saya juga tadi kemarin ya di Trade Expo Indonesia banyak yang datengin saya bilang udah ekspor ke sini. Wah itu kaget juga saya. Masa? Itu kan seneng ya bagi kita edukator tuh kalau ada seseorang yang berhasil ekspor tuh jadi apa ya Mas Amin ya, kebanggaan. Lalu juga bisa jadi apa ya, sukacita sesaat lah, sukacita tiba-tiba lah. Benar bro. Ketika ilmu yang kita bagikan berguna, bermanfaat, berdampak langsung bagi orang. Anak muda tuh privilege-nya besar sekali. Pertama
kita manusia punya 3 bahan bakar utama menurut saya. Waktu, energi, terakhir uang. Oke. Uang ini bisa dicari, tapi times, waktu sama energi nggak bisa dicari Mas Amin. Iya, Orang muda tuh, khususnya teman-teman masih muda 20-an itu time sama energi masih banyak. benar. Nah, itu harus dipakai gimana caranya untuk mendapatkan uang gitu ya. Produktif. Harus produktif. Iya, jangan banyak waktu tapi juga Iya. nggak dipakai dengan maksimal, sia-sia lah. Sama jangan lembek sih. Iya. Karena ekspor ini bisnis keras nih sebenarnya. Keras banget ya. Karena kan sekarang banyak istilah strawberry generation gitu ya. Iya, Dari luar bagus tapi lembek di dalam ya. Kita ekspor harus daya tahan, endurance, konsistensi. Benar. Iya, jangan dikit-dikit nyerah. Iya. 3 bulan cari bayar nggak dapat nyerah, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Ada di tempat kita Iya. hampir 3 tahun baru closing, bro. Nah iya, itu Tapi kan konsistensinya luar biasa. konsistensi dan daya tahan. Ya kita nggak bisa mengeneralisir bahwa seperti Bro Denny semua nggak nyampe 1 tahun bisa closing kan gitu. Kita mungkin bisa lebih dari itu atau bahkan kurang dari itu bisa jadi. Cuman ya itulah bisnis ekspor gitu ya. Bagaimana kita lebih konsisten dalam menjalani bisnis itu sendiri. Buat Terus buat teman-teman pemuda juga kalau scrolling Instagram, TikTok, ngelihat ada Bro Dennis, mungkin gua muncul, sebenarnya cuma mau lihat doang, bro. Iya. Ambil bagian. Kalau bisa nanti jadi konten kreator juga soal ekspor kalau bisa kan gitu. Betul. Karena kita butuh bantuan dari banyak orang kan. Semakin banyak orang-orang yang menginfluence banyak orang gitu, maka akan terwujud sih menurut gua. Menurut Mas Amin harus ekspor dulu nggak baru bikin konten ekspor? Enggak sih. Nggak juga kan? Enggak. Kita juga bisa ngonten sambil sharing experience kita sebenarnya sebagai pebisnis. Iya. Gua belajar sama lu misal. Ya. Gua belajar sama lu. Gua belum ngekspor nih. Tapi ilmu ekspor yang gua dapet itu dari eksportir. Terus gua share. Kan banyak orang juga yang melalui sharing dia lebih paham kan. Betul. Paham kan. Jadi sampaikan saja apa yang lu peroleh dari eksportir ini melalui konten itu juga fine, gak ada masalah. Dan kalau menurut gua bukan hal yang negatif ketika lu jujur, gua belum ekspor tapi gua pengen sharing soal ekspor melalui sosial media. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, bro. Iya. Malah bagus sebenarnya. Malah kan? bagus. Jadi bisa jadi inspirasi dan semangat buat teman-teman juga. Iya, nggak harus ngekspor. Syukur terus ketika lu sharing-sharing dan lu jujur belum ngekspor dan ketika lu ngekspor, banyak yang seneng berarti kan. Iya. Iya kan? Karena dengan sharing sebenarnya kita belajar 2 kali, Mas. 2 kali. Makanya saya senang juga di BD Ekspor, webinar gitu ya, mengajar. Karena dengan itu kan saya belajar lagi, jadi makin dalam ilmunya. Iya. Ya banyak orang bilang dengan mengajar kita kembali belajar. Betul. Sedang biasa. Sebagai closing apa yang mau disampaikan Bro Dennis? Apapun, everything lu mau sampaikan ke teman-teman. Indonesia itu potensinya masih banyak banget, Mas Amin. Sumber daya alam kita menurut saya potensinya masih banyak, terutama sumber daya manusia sih. Nah ini harus dimaksimalkan khususnya bagi kita anak-anak muda ya. Anak-anak muda untuk menggarap sumber daya kita. Karena kalau dilihat secara data gitu, Indonesia ini harusnya bisa jadi nomor 1 dunia, negara terkaya superpower. Kenapa belum bisa? Ya mungkin karena banyak hambatannya, banyak kemalasan dari diri kita dan macam-macam. Maka untuk anak muda, gue ekspor lah. Salah satu kunci untuk bisa buat negara kita ini bisa jadi maju. Tapi nggak cuma ekspor doang ya, harus tetap belajar, inovasi, produk-produk baru, kasih nilai tambah, bantu petani, bantu ya di hulu untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan bersama-sama, jadi pahlawan devisa dan bisa bantu Indonesia mencapai keemasannya. Luar biasa. Gitu. Thank you Bro Dennis. Terima kasih Mas Amin undangannya. Siap, sama-sama. Sukses terus untuk Ekspor ID, Ekspor Talk dan teman-teman semua yang menonton. Terima kasih sudah hadir di undangan gua tau dong nih pasti. Bro Dennis hadir dong, akhirnya langsung nih. Siap. Terima kasih, sampai jumpa di Ekspor Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.